Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ramadan Mufian. Saya dari mahasiswa Teknik Informatika angkatan 2023. Di sini saya akan mempresentasikan dan menjabarkan materi dari mata kuliah Artificial Neural Networks. Di bagian ini yaitu kita akan membahas neuron model dan network arsitektur di dalam Artificial Neural Networks. Ada beberapa tujuan pembelajaran di sini yang akan saya progreskan. Namun sebelum itu, untuk teman-teman yang belum nonton video materinya, materi dasar dari ini, mungkin bisa menambah wawasan dengan mengklik link video di bawah ini untuk mempelajari dasar dari model ini. Di sini kita memiliki model neuron tunggal. Ada beberapa elemen seperti apa itu P, W, sigma, B, N, dan F. Sehingga di sini sebenarnya ada uh, function A, yaitu outputnya nanti. Pertama kita harus memahami dari elemen ini kita memiliki P. P itu adalah nilai input kita dari suatu progress, suatu permasalahan, suatu problem. Nah, artificial neuron network ini atau model neuron tunggal ini, dia itu meniru jaringan saraf manusia, yang mana teman-teman menyelesaikan suatu problem. Itu ada inputnya, ada prosesnya, dan solusi apa yang terbaik di dalam progres itu. Namun sebelum kita lebih dalam, kita akan mengidentifikasi dari fungsi ini. Seperti P. P itu adalah nilai inputnya. Dan P itu memiliki uh, capacity atau weight atau bobotnya. Kemudian input dari kita tadi akan diolah dan akan ditambahkan dengan beberapa elemen. Sepertinya gabungan dari B. B itu sama dengan bias. Uh, atau ibaratnya nilai tambahan, nilai kriteria dari suatu fungsi. Dan kita bisa menambahkan nanti akan diolah oleh activity function font dengan nilai n-nya. Di sini kita identifikasi dulu untuk nilai n itu persamaan matematikanya jumlah WP, jumlah operasi WP ini ditambah dengan bias. Kemudian untuk menghasilkan output fungsi dari n itu tadi sama dengan fungsi jumlah dari b. Jadi teman-teman, uh, nilai A itu sebenarnya fungsi dari adalah gabungan dari operasi fungsi N. Fungsi N itu adalah operasi dari input dan nilai tambahan tadi atau bias tadi. Sampai sini mungkin kita cukup mengidentifikasi dulu. Mungkin ada anatomi neuronnya. Di sini saya akan menjelaskannya. Nah, ini lanjutan dari identifikasi pertama saya untuk pengenalan model tadi. Identifikasi model ini sudah kita beri label, yang mana untuk P itu A inputnya, dan B itu biasnya, nanti ada prosesnya C, D, dan A, dan yang saya bilang tadi ada outputnya, hasil keluarannya. Di sini kita bisa lihat, sebentar, saya akan sedikit coret-coret di bagian ini. Nah, ini teman-teman, bahwasannya fungsi A itu tadi, itu adalah bobot atau weight. Nah, kemudian kita punya biasnya, gabungan dari uh, proses inputnya tadi, atau nilai tambah lah yang kita sebut awal tadi. Gitu. Nah, kemudian kita punya N itu tadi input untuk fungsi dari kedua ini tadi, P, A, B. Nah, kemudian ini diproses dengan transfer funds. Dari proses itu akan menghasilkan solusi terbaik dari permasalahan kita, yaitu outputnya. Seperti itu.
Tapi di fungsi F ini tadi, di fungsi F atau D yang kita beri label D ini, kita ada namanya fungsi transfer aktivasi. Nah, apa itu fungsi transfernya? Itu tuh adalah fungsi untuk mengubah net input N tadi. Net input N kita ubah untuk menjadi nilai inputnya berapa, outputnya keluarannya nanti. Dengan persamaan ini kita bisa mengelolanya. Jadi seperti itu. Sebenarnya ada beberapa bagian fungsi transfer, teman-teman. Ada hard limit dan memiliki kegunaan range dan simbol masing-masing. Misalkan kita untuk klasifikasi banner dan apokasi linear, probabilitas multi layer gitu. Dan zero constraints hidden layer. Kita bisa memilih beberapa fungsi ini. Fungsi transfer namanya fungsi transfer aktivasi. Fungsi ini yang menentukan sifat dari keputusan neuron. Jadi yang saya bilang dari awal, kita mempunyai problem dan nanti akan kita olah. Dan fungsi mana yang akan paling masuk akal dan paling relevan. Untuk interferensi geometris biasnya, itu sangat mempengaruhi suatu keputusan. Mungkin kita bisa langsung menghitungnya nanti. Di sini kayak misalkan A itu ada hard limbs dari operasi wedge P plus B dan garis batasnya itu decision boundary. Ini terjadi pada saat nilai N-nya itu 0. Jadi hasil jumlahnya itu nanti akan seperti ini. Nilai WP plus B terus dijumlahkan dengan B dan menghasilkan nilai seperti kasus-kasus kayak biasnya 0, inputnya 0, itu melewati origin. Nah, kalau misalkan kasusnya B-nya itu tadi tidak sama dengan 0, maka batasnya itu akan kegeser ke sini. Nilai P yang dihasilkan itu akan fleksibel posisinya. Jadi kesimpulannya itu bias itu memungkinkan untuk menggeser neuron yang itu menggeser fungsi transfer ke kiri atau ke kanan tanpa mengubah suatu kemiringan tersebut. Nah, kalau misalkan multi layer input neuron dalam bentuk vektor metrik, kita memiliki beberapa fungsi di mana nantinya nilai n itu dipengaruhi dari operasi ini. Dan kita ketahui dari awal persamaannya dari awal itu untuk input W plus P itu sama dengan plus B, itu adalah nilai inputnya. Yang mana W adalah matriks bobot, kemudian P itu adalah vektor inputnya, dan B itu adalah bias skalarnya. Untuk arsitektur jaringan itu ada yang pertama tadi ada single layer networks, multi networks, kemudian recurrence network. Dan ini memiliki arti yang beda-beda. Kalau single itu dia punya satu layer. Kalau misalkan multi itu banyak tuh neuronnya, memiliki layer hidden yang banyak. Kemudian kalau misalkan recurrent itu memiliki jalur umpan balik atau readback dan elemen delay. Nah, kita akan masuk ke notasi singkat dari notasi ini. Dari model ini kita mempunyai notasinya. Kita bisa lihat terlebih dahulu untuk dimensi matriknya. R input dan S itu neurons. Kemudian kita lihat di sini untuk input P itu ada dimensi masing-masing. Kalau misalkan input kan kita tahu kan simbolnya P, dimensinya itu R dikali 1. Untuk wedge atau bobot tadi dimensinya S kali R, dan bias itu S kali 1, dan output itu sama dengan A. Kemudian kita memiliki input command yang cepat, beberapa output A dari kode ini. Oh, ini kita akan menyelesaikan ya.
Ya, kita akan menyelesaikan probability atau permasalahan ini. Nah, teman-teman, kita ketahui misalkan di suatu input comment, kita tahu W-nya itu segini, 1, 2, dan juga untuk neuronnya itu 2% dari neuron dan 2 input. Kemudian kita dapat biasnya, dapat nilai dari P-nya, yaitu input tadi. Kemudian kita harus tahu outputnya nanti apa. Nah, ini ada rumusnya. Output atau A itu adalah nilai W dikali P plus B. Nah, mungkin kita akan langsung untuk menyelesaikan problem ini. Misalkan berapa nilai output dari A di kode ini. Kode yang tadi. Nah, kita pertama, teman-teman identifikasi dulu untuk rumusnya ini. Kita memiliki rumus pencarian A-nya, tapi kita belum tahu N-nya berapa. Nah, kalau kita lihat di sini, kita udah tahu di persamaan pertama, bahwasanya N itu adalah jumlah dari operasi dari wedge, W, operasi W dikali P ditambah dengan B. Nah, untuk itu, untuk menyelesaikan ini, kita harus mencari nilai N-nya terlebih dahulu. Nah, nilai N itu kita dapatkan dari W dikali dengan P. Kita lihat nilai W-nya. Oh, ternyata nilai W-nya 1. Jadi kita kaliin nih. 1 kali 1. Kemudian ada 2 nih nilai dari W-nya. 2 dikali 0,5 di sini. Kemudian kita lihat baginya itu ada min 1. Min 1 bagi 1. Satunya ditambah dengan, satunya dikali dengan 5. Nanti kita jumlahin. Kemudian B-nya kita ketahui ada 1 di sini, ada min 1. Nanti kita jumlahkan yang atas dulu. Nanti kita dapat hasil dari penjumlahan ini, yaitu sama dengan 2 dan dikurang dengan 1, hasilnya sama dengan 1. Untuk bagian kanannya kita udah dapat hasilnya, bahwasannya min 1 dikali dengan 1 dan ditutup. Nah, dikali dengan 1 dikali dengan 0,5. W dikali P. Dan kita tambahkan dengan berapa biasnya? Biasnya ternyata ya bagian kanan itu 0. Jadi kita jumlahkan dengan 0. Jadi dia tetap 0,5. Jadi kita dapat nih 1,5 untuk jumlah N-nya.